adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih mama, terima kasih papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih mama, terima kasih papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih mama, terima kasih papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Shalom semuanya. Saya mau katakan pagi hari ini bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Nah, hari ini bukan kebetulan juga beberapa hari kemarin kita sedang merayakan Father's Day. Saya ucapkan seluruh para pria, para ayah, para bapak, engkau adalah you are the source. Anda adalah pria, Anda adalah sumber. Dan dalam suasana seperti ini juga saya bersyukur hari ini saya dengan istri bisa sama-sama ya mau berbagi dalam masa COVID seperti ini. Dan saya senang juga sudah diawali dengan satu tembang lagu yang cukup hits di Indonesia adalah keluarga adalah harta. Iya, mungkin sebelum saya dan istri ingin berbagi Bapak Ibu Saudara dalam topik yang sangat memberkati, yaitu tentang keluarga adalah harta yang paling berharga. Dalam masa situasi seperti ini tentu anak-anak muda, anak-anak remaja kita, mungkin saudara anak-anak kita yang ada di rumah juga merasakan hari-hari ini rasa seperti apa mereka ya, ada perasaan seperti apa karena social distancing. Nah mungkin kesempatan ini saya bersyukur ini ada anak saya yang pertama Kevin, Yafin, Ivana dan Sela. Mungkin dari kalian berempat ini dalam masa COVID-19 ini betah nggak atau seperti apa di rumah ya? Siapa yang mau jawab? Oh Kevin, ya silakan. Wow, ya Kevin, Kevin nanti akan menceritakan bagaimana suasana situasi dia ada di rumah bersama keluarga, ya? Ya, dalam situasi karantina ini kami lebih banyak
meluangkan waktu bersama seperti saat teduh dan bahkan juga berdoa bersama, dan itulah yang pengen apalagi kami berempat yang kami sangat apa bisa dibilang ya, kami pengen minati gitu atau kami pengen suka gitu, karena ketika belum ada karantina ini kita jarang banget bisa spare waktu seperti begitu. Tapi ketika ada karantina gini mungkin Tuhan juga punya cara sendiri ya, akhirnya kita bisa bersama, kita bisa kumpul bersama, dan kita bisa saling sharing firman. Itu sih yang paling bermakna dari hari karantina ini. Setuju bro? Setuju. Ya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya percaya saudara bahwa Tuhan membawa kita kepada suatu kesempatan yang luar biasa, saudara. Kepada suatu kesempatan yang luar biasa. Saya memulai dengan sebuah pemikiran pertanyaan seperti begini. Dalam masa COVID-19 ini, saudara, sejauh mana hubungan kita antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan orang tua. Mungkin saudara anak-anak yang ada di Batam, yang orang tuanya ada di luar Batam, atau mungkin sebaliknya sejauh mana saudara menyaksikan streaming hari ini, sejauh mana masa COVID ini saudara hubungan kita. Yang kedua saudaraku, sejauh mana juga peranan para suami, para pria terhadap istri, dan sejauh mana juga peranan istri terhadap suami, atau sebaliknya sejauh mana peranan suami istri terhadap anak dan terhadap orang tua. Nah, saudara, hari ini saudara saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga ucapan terima kasih buat seluruh saudara yang selalu mengikuti. Saudara, pesan yang sudah disampaikan para pemimpin-pemimpin di ICM ini. Saya juga senang sekali berbagi kalau ternyata komunitas yang ada di SIB, Sabah, Sarawak, Malaysia terus mengikuti. Shalom Pastor Patrick di Limbang, Miri diberkati. Oh, ada sesuatu yang surprise. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to Papi. Wow. Saya lanjut lagi, tadi benar-benar surprise ya. Terima kasih buat tim kreatif ini mendadak. Dan saya ucapkan juga luar biasa buat seluruh saudara yang terus mengikuti kami, para penatua menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Juga saudara kami yang ada di Makassar, di Manado, dan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang terus mengikuti. Nah saudara, saya ingin sampaikan bahwa betapa penting keluarga itu di mata Tuhan. Keluarga di mata Tuhan begitu spesial dan begitu berharga. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15c dia berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Hari ini kita bisa memilih. Orang Israel pada waktu itu mereka beribadah kepada berhala. Tapi Yosua berkata, "Aku, saya dan istri dan anak-anak kami akan beribadah." Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dalam situasi pandemik, apapun pandangan kita hari-hari ini ada gejolak, timbul konflik karena persoalan-persoalan yang terjadi, masalah keuangan, karena kondisi lagi seperti ini. Saya percaya seorang pria, mari ajak istrimu, ajak keluargamu bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, tema hari ini saya akan berbicara tentang keluarga di mata Tuhan berharga. Kenapa berharga? Saya akan baca ayat di mana Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata seperti ini. "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Ayat 33. "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing
berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saya baca di Alkitab ada begitu banyak tulisan tentang rahasia. Saya ambil aja beberapa ayat di dalam Injil Matius, rahasia kerajaan Allah. Tuhan akan menyingkapkan hal-hal rahasia. Dan yang kedua yang tadi kita baca saudaraku, rahasia yang besar. Kenapa dikatakan Paulus rahasia yang besar? Karena pernikahan yang dimaksud oleh Paulus ayat 31, ayat 30 itu membahas dari ayat 24, itu membahas tentang suami istri. Berarti ada sebuah rahasia yang besar. Rahasia yang besar hanya dikategori di dalam keluarga. Kenapa? Karena rahasia ini dikatakan besar karena ini bicara hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara, dalam masa pandemi seperti ini, saudara, kita melihat bahwa sesungguhnya keluarga itu menjadi hal yang esensi dalam kehidupan Amin. ini. Bukan masalah COVID, bukan masalah kesulitan, bukan ekonomi yang terpuruk mungkin, tapi kita melihat bahwa keluarga itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Iya. Kenapa, saudara? Sebab keluarga adalah lembaga pertama Iya. yang dibuat oleh Allah sendiri. Nah, kita melihat di sini bahwa segala sesuatu dimulai dari keluarga. Iya. Saudara keluar dimulai dari keluarga. Apapun yang terjadi dimulai dari keluarga. Itu sebabnya saudara kita melihat bahwa keluarga begitu sangat penting. Kita akan kembali fokus kepada keluarga hari-hari ini. Nah, saudara, kita melihat bahwa keluarga itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Anak-anak kita mereka adalah gambaran Kristus. Kita harus berfokus kepada itu, saudara. Saudara, kalau kami melihat bahwa anak-anak ini adalah gambaran Kristus. Saudara, ini meneguhkan kami tentang bagaimana tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang tua, bagaimana kami menolong anak-anak kami untuk mereka bisa menemukan panggilan ataupun tujuan hidup masing-masing mereka di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kami bersyukur dan kami percaya saudara ketika kita kembali kepada keluarga, kita fokus kepada hal-hal ini saudara, kita akan mengalami hal yang dahsyat. Karena tadi dikatakan bahwa rahasia ini besar. Ada hal yang besar yang mungkin bahkan kita tidak pernah pikirkan. Tapi kalau kita mau fokus kepada keluarga, kita akan menemukan hal itu sebabnya saudara. Ada sesuatu yang luar biasa saudara, karena kenapa saudaraku? Ketika keluarga ini menjadi prioritas kita, bisnis, pelayanan itu adalah akibat. Bangunlah pertumbuhan, bukan pertumbuhan dimulai dari hal-hal yang bisa digoncang. Tapi bangunlah pertumbuhan itu dimulai dari keluarga. Nah, saya percaya saudara setiap minggu mengikuti streaming ya. Saya bisa buat 2 kalimat. Apakah Bapak Ibu Saudara menonton streaming atau mengikuti streaming ya. Nah, saya menyarankan kita mau bangun mesbah keluarga di keluarga kita. Ayo para ayah, kita sebagai kepala rumah tangga, kita akan mengajak istri anak kita akan bangun mesbah. Ingat, karena hubungan kita itu bicara hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan kita akan ceritanya tentang Yesus. Cara kita mendidik anak, kebersamaan kita hanya bicara tentang Yesus. Dengan kata lain, imago Dei, image of God. Kita adalah gambaran surga di bumi. Itu poin yang pertama, kenapa keluarga itu berharga? Karena keluarga itu bicara hubungan Kristus dengan jemaat, ya. Nah, hal yang kedua, kenapa keluarga itu berharga, saudara? Hal yang kedua yang dapat kita belajar, saudara, karena kita bisa menikmati satu sama lain di dalam keluarga. betul. Ada banyak hal hari-hari ini, saudara, ini merupakan kesempatan kita. Ya. Mungkin sebelum masa pandemi ini mungkin kita masing-masing sibuk mungkin jarang ketemu suami, jarang ketemu istri, bahkan jarang ketemu dengan anak-anak, jarang ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Tapi ini waktunya saudara, kita bisa saling menikmati keluarga kita. Ini kesempatan dan kalau kita melihat, saya melihat justru kita bersyukur saudara. Kita bersyukur karena ada hal yang besar untuk keluarga kita semakin dekat, untuk keluarga kita semakin menyatu, untuk keluarga kita semakin kuat. Ini saatnya untuk kita menikmati keluarga kita. Tidak peduli apapun yang terjadi kondisi hari-hari ini keluarga kita saudara, tapi kita bisa menikmati keluarga kita. Nah, pertanyaannya, apakah hari-hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, kita betah, stay home, kita menikmati keluarga atau tidak?
Ada banyak pasangan berkata, saya kalau di rumah nggak betah. Tapi kalau pergi di satu kafe, di kedai kopi atau di mana, kita bisa betah. Kenapa kita betah? Karena kita menikmati tempat itu. Ada banyak pria ketika dia bekerja, dia menikmati pekerjaannya. Relasi dia ketemu, dia bisa menikmati. Tapi ketika dia pulang, dia lihat istri, dia lihat anak, udah mulai nggak betah. Saya mau katakan, kata menikmati itu bukan sekedar kalau saya punya uang, kami suami istri punya rumah besar atau punya fasilitas mobil. Itu baik, tapi bukan itu prioritas, itu hanya melengkapi saja. Karena menikmati itu bicara tentang rasa. Karena bicara rasa itu kita nggak mungkin kita mau menikmati tanpa kita nggak mengalami sesuatu. Dan saya mau katakan poin pertama tadi, kalau kita gambarannya Kristus dengan jemaat, maka rasa itu engkau dapat dari takhta kasih karunia Allah. Engkau bisa melakukan banyak hal kepada istri, kepada anak, bukan karena ingin membuat mereka lebih memuji kita, tapi benar-benar kita lakukan karena inilah keluarga. Dan ingat, rasa itu mendatangkan 3 hal. Respect, hormat, dan kagum. Ketika keluarga itu ada respect, hormat, dan kagum, disitulah kualitas engkau bisa menikmati. Apakah hari-hari ini engkau menikmati dengan keluargamu, anak-anak muda, anak-anak remaja? Apakah engkau menikmati ketika engkau bersama dengan papa, mama, engkau menikmati di keluarga? Nah, apa saja yang kita nikmati? Tentu dalam hal apa? Berkomunikasi. Komunikasi, ya. Yeah. Saudara, kita belajar untuk menikmati komunikasi. Yeah. Komunikasi tidak hanya sekedar berapa banyak ataupun sering kita ngobrol, Yeah. tetapi bagaimana kita bisa menikmati, kita bisa berbicara dari hati ke hati, saudara. Ini kesempatan, saudara. Kadang ada juga orang-orang yang satu rumah, satu kamar, tapi tidak ada komunikasi, saudara. Sepertinya jauh. Yeah. Nah, hari-hari ini, saudara, kesempatan untuk kita Yes. saling meningkatkan komunikasi Yeah. kita. Saya pikir Tuhan itu baik. Tuhan itu membawa kita dalam situasi seperti ini untuk kita menemukan hal yang Amen. esensi. Mari kita bangun komunikasi kita, saudara, dalam masa-masa seperti ini. Saya percaya, saudara, ketika kita benar-benar menaruhkan hati kita dalam tahta kasih karunia Tuhan, kita akan mengalami hal yang luar biasa. Kita akan respect, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik. Karena saya pikir segala sesuatunya bersumber dari hati kita. Kalau hati kita benar, kita akan menghadirkan hari yang benar, ya. Ya, kekuatan dari sebuah pernikahan salah satu adalah komunikasi. Kalau komunikasi, saudara, kita berbicara dengan pasangan kita sampai kepada level pemahaman komunikasi mungkin tidak penting. Karena komunikasi itu kita lakukan. Kalau kita bicara dengan istri kita, misalnya saya ngobrol dengan istri saya, hanya hal-hal penting, maka itu mungkin bukan keluarga. Itu mungkin perusahaan. Karena perusahaan hanya membahas hal yang penting. Tapi kalau keluarga, saya ngobrol dengan anak saya ngobrol dengan istri saya. Sampai kepada level hal-hal yang tidak penting. Karena itu dari hati ke hati. Kita bicara apa saja. Justru dalam hal-hal seperti itu, maka disitulah muncul hal-hal yang penting. Jadi mari Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, anak-anak muda, engkau berbicara dengan orang tuamu, gunakan quality time yang baik, berbicara, dengarlah, ingat kekuatan komunikasi ada di pendengaran. Dengan kita menikmati keluarga itu berarti kita menikmati obrolan-obrolan, ya. Saya bisa juga ngobrol sama anak saya, dengerin mereka cerita tentang situasi dan mari kita para orang tua dengerin anak-anak kita. Kita mau bersama-sama komunikasi yang juga tidak penting. Ingat, kalau keluarga ngobrol-ngobrol apa saja, saudaraku. Jangan cuma sekedar membatasi kita ngomong yang penting. Nah, di dalam hal menikmati ini, tahu nggak? Dalam pasangan kita sudah tidak ada rahasia. Karena Kejadian 2 ayat 24-25. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya dan mereka akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging dan mereka berduanya telanjang. Artinya apa? Tidak ada ketertutupan di sini. Artinya tidak ada rahasia. Ya, saudara. Kita belajar untuk tidak ada ketertutupan. Artinya Iya. kami belajar untuk hubungan kami ini adalah hubungan yang terbuka. Ya. Kami juga melatih anak-anak kami untuk bagaimana mereka bisa terbuka. Kami tidak menuntut, tapi kami percaya ketika kami memberikan teladan kepada anak-anak, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Itu sebabnya hari-hari ini kami menikmati, saudara, menikmati pernikahan kami, menikmati keluarga kami, bagaimana anak-anak itu bisa mereka terbuka, apa saja mereka bisa sampaikan, apa saja mereka bisa berikan kepada kami, mereka bisa sampaikan.
mereka terbuka. Jadi kami bersyukur saudara, ini waktunya yang luar biasa untuk kami menikmati pernikahan kami ini. Kalau suami istri, Bapak Ibu masih ada rahasia, maka hubungan kita suami istri itu hanya di permukaan. Ingat Bapak Ibu, jika pasutri, pasangan suami istri tidak ada rahasia, itu juga membuat anak-anak kita, mereka bisa jujur juga buat kita. Dan apa yang terjadi ketika mereka suatu saat kelak menikah, mereka juga akan mewarisi nilai yang sama. Mereka akan terbuka sama istri. Ada banyak pria berpikir dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Misalnya, gak mungkin Pak Roy, kalau kita mau terbuka sama istri kita, jangan-jangan nanti suatu saat dia akan meninggalkan kita, jangan-jangan suatu saat dia akan mengambil harta kita. Nah, pemikiran itu buat saya, ingat poin pertama tadi, kalau kita menikah adalah kita tahu ini gambaran Kristus dengan jemaat, maka tidak ada hal yang perlu kita takuti. Kalau Yesus sudah jadi pusat atas pernikahan kita, kenapa kita takut? Jangan pernah takut. Ingat, ketakutan tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Jadi mari saya ingin memotivasi kepada kita, semakin saudara tidak mau jujur, semakin menyimpan rahasia, saya mau katakan semakin rapuh pernikahan itu. Semakin banyak rahasia kita simpan, saya katakan pernikahan itu semakin berbahaya. Hari ini tidak ada perlu kita tertutup, kita harus terbuka. Ada satu ayat yang saya katakan dalam Efesus 5 ayat 12, ayat 11, dia berkata begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak Ibu, mari keluarga tidak ada rahasia karena kita akan saling menikmati. Nah, di dalam menikmati ini kita saling menguatkan. Ya, kita saling membangun. Membangun. Jadi saudara, pernikahan itu Tuhan berikan untuk kita saling meneguhkan, kita saling membangun, kita saling menguatkan. Karena pria dan wanita itu adalah gambar Allah ya, tadi saya katakan. Jadi masing-masing punya posisi dan peranan dan fungsi yang berbeda. Nah, kita belajar untuk dalam pernikahan itu suami, istri, anak-anak saling menghargai. Masing-masing punya kekuatan. Betul. Dan masing-masing juga punya kelemahan. Tapi hari-hari ini mari kita belajar untuk fokus kepada kekuatan itu. Jadi suami menguatkan istri. Istri juga menolong suami. Hal ini yang bisa kita lakukan hari-hari ini, saudara. Firman Tuhan berkata apa, Bapak Ibu? Yang kuat wajib menopang, menolong yang lemah. Nah, saya percaya apa yang menjadi titik lemah saya, kekurangan, itu dilengkapi oleh istri saya punya kekuatan. Dan sebaliknya. Jadi ketika kita suami istri, saudara, saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Wow, itulah keluarga yang dinikmati, keluarga yang menikmati. Karena kita tidak saling menuntut. Banyak kita berkata, kamu dulu yang berubah. Iya. Semakin kita fokus kepada kelemahan, semakin runtuh pernikahan itu. Itu sebabnya belajarlah untuk fokus kepada kekuatan pasangan masing-masing. Ketika saudara fokus kepada kekuatan, kelebihan pasangan, saudara akan semakin terbangun. Pernikahan saudara akan semakin terbangun. Pernikahan saudara akan semakin kuat, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini belajar untuk fokus kepada sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam pernikahan itu, sudah ada dalam diri masing-masing pasangan kita. Kita tidak perlu fokus kepada hal-hal yang meruntuhkan, hal-hal yang mengecewakan, tapi fokus kepada sesuatu yang luar biasa. Di dalam kitab Wahyu ditulis begini Bapak Ibu, secupak gandum, sedinar harganya, tapi jangan kau rusak minyak dan anggur. Artinya apa? Secupak gandum sedinar itu bicara tentang hal-hal kebutuhan, hal-hal kebutuhan pokok yang suatu saat, bahkan hari-hari kita bisa rasakan, serba mahal. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kau rusak minyak dan anggur. Kehidupan pernikahan kita tetap menjadi prioritas kita. Kekuatan pernikahan kita itu menjadi kekuatan kita. Itulah 2 poin yang kami sudah bagikan, saudaraku. Dan saya akan akhiri dengan kebenaran seperti ini. Bahwa ketika Bapak Ibu menyadari bahwa kehidupan kita berharga, maka tugas kita adalah menghadirkan suasana sorga bagi keluarga-keluarga yang lain. Saudara, kita ada di dunia ini karena ada sebuah misi, saudara. Betul. Dan misi kita adalah menghadirkan sorga, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara fokus kepada hal
ini. Kami belajar untuk fokus hari-hari ini, saudara, untuk bagaimana pernikahan kami bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah komunitas yang ada. Mari kita bergeser dari budaya-budaya dunia kepada budaya kerajaan Allah. Hadirkan kebenaran, hadirkan damai sejahtera, hadirkan sukacita dalam pernikahan kita. Kenapa? Saya akan akhiri dengan kalimat ini. Sesuatu yang berharga pasti itu bernilai. Dan sesuatu yang bernilai pasti berharga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Sama-sama saya rindu di hari yang sangat spesial ini bersama kita semua. Keluarga, para suami istri ada di rumah. Coba pegang tangan pasanganmu, kumpul bersama anak-anak. Kita mau datang kepada Tuhan, mau melayani Dia. Bersama keluargaku, melayani Tuhan. Bersama keluargaku, melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya mau berdoa buat setiap para pria. Engkau adalah sumber, Engkau adalah imam, Engkau adalah nabi. Hari-hari ini gunakan fungsi dan perananmu. Bawalah istri anakmu kepada takhta kasih karunia Tuhan. Hadirkan pesan Tuhan lewat firman kepada mereka. Engkau adalah penyembuh bagi pernikahanmu. Akan ada banyak goncangan hari-hari ini, tapi Engkau adalah pria Allah. Engkau tidak akan tergoncang, sebab Engkau telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu firman Kristus. Aku berdoa bagi setiap para wanita. Tuhan menetapkan engkau menjadi wanitanya Allah yang luar biasa. Engkau unik di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Ada banyak hal yang spesial dalam hidupmu. Hari-hari ini biarlah engkau menemukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Hidupmu adalah hidup yang menyembuhkan. Hidupmu adalah hidup yang membangun orang lain. Hidupmu ditentukan untuk menjadi hal yang luar biasa. Dan hari-hari ini engkau akan luar biasa berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Engkau melihat bahwa Allah itu luar biasa dalam hidupmu. Engkau terus berjalan dalam rencananya Allah yang ajaib. Dan biarlah engkau menemukan hal itu hanya di dalam Kristus Yesus. Buat seluruh jemaat ICM, mari kita membangun keluarga kita. Bagi saudara yang menyaksikan, dimanapun saudara berada, mari bangunlah keluargamu. Amen. Ingat, pertumbuhan itu dimulai dari keluarga. Ada sebuah rahasia yang besar, dan itu hanya dibukakan di keluarga. Saya akan katakan, Tuhan, Engkau berkati setiap pernikahan-pernikahan hari ini. Kami berkati mereka, dikuatkan, dipulihkan. Tuhan, anak-anak mereka di hari-hari COVID ini, kami tahu kami tetap terus melihat rencana-Mu yang besar. Ketika keluarga kami kuat, maka ada banyak kesembuhan yang terjadi. Kesembuhan dalam jiwa kami penuh dengan sukacita. Kesembuhan di dalam ekonomi kami. Akan ada banyak kejutan yang Tuhan buat. Tapi kami percaya Tuhan sedang membawa kami kepada satu rencana. Terimalah berkat Bapak Ibu, terimalah damai sejahtera, terimalah kualitas bahwa keluargamu itu berharga di mata Tuhan. Begitu berharga sehingga Tuhan membuat mujizat yang luar biasa setiap saat. Alamilah keajaiban, alamilah mujizat setiap saat dalam pernikahan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ucapkan terima kasih buat yang sudah mengucapkan Bapak Rohani saya, Pak Edi Leo, dan semua jemaat plan-plan Tuhan. Bahkan walaupun jemaat yang lain tidak ucapkan, seluruh PKS, seluruh jemaat ICM di DC Mall, di Bengkong, di Mentengah, di Tanjung Pinang, dukung kami terus Penatua. Karena saya percaya kalau kami Penatua bisa tetap masih melayani karena ada dukungan seluruh jemaat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.